Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ridho. Saya dari mata kuliah Tahrir Tasri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi objektif hukum Islam pada periode imam-imam mujtahid. Di sini dijelaskan bahwasanya pada masa Rasulullah dan Khalifah Rasyidin, hukum Islam senantiasa berjalan dengan kebijaksanaan para pemegang penguasaan pemerintah, karena kekuasaan kehakiman dipegang dan dijalankan langsung oleh pimpinan negara. Namun, ketika pimpinan negara berpindah ke tangan Bani Umayyah, maka perkembangan hukum Islam menunjukkan arah yang berlainan sekali, karena pada masa itu lembaga umaroh dan ulama telah berpisah, dan pada masa Bani Umayyah perselisihan sering terjadi sebagai akibat dari adanya pertentangan politik dan perebutan kekuasaan yang memberikan pengaruh tidak kecil terhadap perkembangan hukum. Hukum pada hakikatnya menjadi tempat kembali bagi pihak-pihak berselisih. Namun sejak zaman Muawiyah berubah menjadi alat dan pelindung bagi kepentingan golongan yang berkuasa. Akibatnya tidak dapat diperoleh dari pemegang kekuasaan, sehingga masyarakat mencari ke tempat lain, yaitu kepada ulama yang memiliki pengetahuan yang luas tentang Al-Quran dan Sunnah. Kecenderungan masyarakat untuk meminta fatwa kepada ulama di samping disebabkan sulitnya mendapatkan fatwa hukum yang adil dan benar dan intensif politik, juga karena perhatian pemerintah Muawiyah pada tahun-tahun awal sebagai besar tersita pada urusan-urusan peperangan dengan negara-negara lain, khususnya Bizantium. Olehnya itu, perkembangan hukum Islam banyak sekali mendapat pengaruh dari keputusan-keputusan para qadhi dan fatwa para ahli hukum di luar pemerintah. Kondisi ini telah berubah setelah kekuasaan beralih ke tangan dinasti Abbasiyah. Agama bukan hanya penting bagi negara, tetapi justru merupakan urusan pertama dan utama bagi negara. Dalam kondisi seperti ini, maka tidak mengherankan jika para teolog dan ahli agama tampil berkerumun di istana pemerintah, karena hukum peradilan harus disusun dan dibangun sesuai dengan petunjuk agama. Jadi masa ini segala yang menyangkut ke lembaga negara, administrasi peradilan dengan segala macam transaksi harus memenuhi tuntutan dan tuntunan agama. Periode ini mulai pada awal abad kedua Hijriah dan berakhir pada pertengahan abad ke-6 Hijriah. Proses perkembangan berlangsung sekitar 250 tahun. Periode ini biasa juga disebut dengan masa penulisan atau pendewaan dan masa pemurnian, penyihatan, dan penyempurnaan. Pada periode ini, gerakan penulisan dan pembukaan hukum-hukum Islam mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fatwa-fatwa dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in, tafsir Al-Quran, fikih dan imam mujtahid, serta berbagai risalah ilmu usul fiqh telah dikodifikasikan dalam suatu bentuk pembukuan. Jadi pada periode ini merupakan puncak keemasan dalam sejarah pembentukan hukum Islam. Kondisi hukum pada masa itu menjadi satu kesatuan yang independen dan telah berkembang menjadi matang hingga membuahkan pembendaharaan hukum. Olehnya itu, pemerintah Islam kaya dengan berbagai undang-undang dan hukum sesuai dengan kekuasaan wilayah dan berbagai macam problematika yang timbul, serta banyaknya kemaslahatan yang dipertimbangkan. Hal yang perlu diperhatikan pada periode ini, karena periode ini melahirkan 13 orang mujtahid, yaitu Sufyan bin Uyayyah di Mekah, Malik bin Anas di Madinah, Hasan al-Bashir di Basrah, Abu Hanifah dan Sufyan al-Tausiri di Kufah, Al-Tawdi Asyirah, Asy-Syafi'i dan masih ada yang lain-lainnya. Ke-13 orang mujtahid ini
pendapat telah diikuti oleh jumhur ulama dan mereka diakui sebagai tokoh fikih dan sebagai panutan, sehingga masa ini dapat dikatakan juga sebagai puncak kegemilangan ilmu fikih. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.